Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang terhormat, alhamdulillah kesempatan malam ini kita bertemu kembali di Ramadan Karim 1441 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Al-Bayanul Mustafa fi Hasiyatil Mustafa di halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nawallahu bi'ulumihi. Ya Aliyu, wahai Ali, man qala kulla yawmin 25 marratan, siapa saja baik laki perempuan setiap hari membaca 25 kali ucapan Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah semua pemirsa sudah hafal ya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nanti istighfar, permohonan ampun untuk diri pribadi, untuk kedua orang tua, untuk semua kaum muslimin muslimat, semua kaum mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Katabahullahu min auliyaihi. Maka orang yang baca istighfar tersebut dicatat Allah sebagai bagian dari kekasihnya, bagian dari wali-wali Allah. Dari teks hadis ini bahwa wali itu bisa laki, bisa perempuan. Jadi status kewalian itu tidak hanya hak seorang atau jenis kelamin laki-laki. Karena apa? Yang berhak mendapatkan ampunan itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun punya kesempatan yang sama. Buktinya apa? Teks hadis menyatakan kita minta ampun pada diri kita atas dosa-dosa kita sendiri, memintakan ampun pada Allah, kepada kedua orang tua, kepada seluruh orang laki-laki yang muslim, orang Islam, orang muslimin, muslimat, orang Islam yang perempuan, kaum mukmin laki-laki, mukminat perempuan. Membaca seperti 25 kali orang itu menjadi wali Allah. Wali Allah yang sebenarnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak pernah rasa takut dan khawatir. Jadi tidak sekedar guyon aja wali jah sebagai wali perempuan, bukan, tapi wali kekasih Allah itu baik laki maupun
perempuan punya kesempatan yang sama untuk menjadi wali. Lanjut, ya Aliyu, wahai Ali, man siapa saja. Jadi sebabnya umum. Qala, yang berdoa kulla yaumin 10 marrat, yang setiap hari mengucapkan 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ini tahlilnya komplit. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ketika 10 kali dibaca oleh siapapun itu ya, maka lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Malaikat-malaikat yang di langit senantiasa memintakan ampun kepada orang yang zikir tadi. Masya Allah. Ya Aliyu, wahai Ali, man qala, siapapun orangnya yang berkata atau mengucapkan kulla yaumin, di tiap harinya mengucapkan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ayo, mari kita ulang. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allah, ya Allah, berkailah aku di dalam kematianku dan berkahi aku pula setelah kematianku. Orang yang berzikir seperti tiap hari, lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Allah tidak akan menghisab orang tersebut terhadap apa yang dilakukan di dunia. Masya Allah. Itulah the power of zikir, kedahsyatan zikir sebagai targhib bagi kita, penyemangat bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kabbara mi'ata marratin qabla syamsi wa mi'atan qabla al-ghurubi kataballahu lahu thawaba mi'ati 'abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah. Siapapun orangnya yang bertakbir 100 kali sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum terbenamnya matahari, maka Allah mencatat pahala bagi dia 100 pahalanya ahli ibadah dan 100 pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Inilah jihad di jalan Allah, banyak cara atau kaifiahnya. Jangan diartikan perang saja ya. Itu pemirsa yang saya hormati, nilai-nilai zikir ya. Nilai-nilai zikir yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah bersabda begini. Wa man shalla alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Dan siapapun orangnya, baik laki maupun perempuan, berselawat atasku setiap hari 100 kali, baik dilakukan pada siang ataupun dilakukan pada malam hari, wajabat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Masya Allah.
Al istighfaru wa kathratul istighfari. Lanjutnya. Dan memperbanyak istighfar iku hisnun, jadi benteng litaibina minan nar. Memperbanyak istighfar adalah benteng dari siksa neraka, dari api neraka bagi orang-orang yang bertaubat. Itu istighfar ya. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli da'in dawa'un. Inna likulli da'in dawa'an. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Sesungguhnya tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat dari dosa, penawar dari dosa adalah al-istighfaru. Istighfar. Likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Semua penyakit ada penawarnya, dan penawar dosa adalah bertaubat. Ya Allah, kesempatan nanti kita sampaikan apa itu taubat dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dalam melakukan taubat. Terkait istighfar, Rasulullah juga berpesan, man lam yastaghfir fi kulli yaumin marratain faqad dzalama nafsah. Siapapun orangnya yang tidak beristighfar minimal 2 kali dalam sehari, maka benar-benar dia telah menganiaya dirinya sendiri. Diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar, kok dia tidak menggunakan kesempatan itu, maka dia telah menganiaya dirinya sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawatnya atasku atau kepadaku. Inilah sesuai dengan dawuh dari Allah dalam Al-Ahzab 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi juga bersabda, man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapapun orangnya yang berselawat atasku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang tadi ya, senada ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda lagi, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati.
Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi kalian adalah hari Jumu'ah. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi. Maka perbanyaklah bacaan salawat di hari itu atau di hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sungguh selawatmu itu, selawat kalian itu disampaikan, disetorkan kepadaku. Mendapat informasi seperti itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa turadu salatuna alaika wa qad aramta aw balaita?" Kanjeng Nabi, bagaimana selawatku disampaikan, diaturkan, disuguhkan kepadamu, padahal yun sewu Kanjeng Nabi, panjenengan sudah hancur, sudah makan tanah. Masya Allah. Ini pertanyaan sahabat dengan menggunakan pendekatan rasional ya. Pendekatan empiris, siapa yang dikubur hancur dan seterusnya. Maka dijawab oleh Nabi, Innallaha azza wa jalla harrama al ardi ajsadal anbiya'i. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya Allah itu mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk membusukkan jasadnya para nabi. Bahasanya adalah utuh mayite uga ulese, utuh mayitnya, utuh kain kafannya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghma anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Merugilah orang yang namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Rugi orang yang mendengar namaku tapi tidak berselawat kepadaku. Masya Allah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Setiap dari kalian mengucapkan selawat salam kepadaku, pasti Allah mengembalikan ruhku hingga aku menjawab salam darinya itu. Ini berarti ruhnya Nabi dikembalikan pada jasad beliau untuk senantiasa untuk Nabi menjawab salam dari tiap orang yang bersalam kepada beliau. Padahal selawat salam kepada Kanjeng Nabi itu tidak ada berhentinya dalam putaran waktu 24 jam, siang malam. Bukankah dalam salat pun ada salawat, ada salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amaliyah-amaliyah, wirid-wirid yang dilakukan oleh kita semua santri-santri ya, terkait dengan salam dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Artinya Nabi tidak pernah tidur, Nabi tidak pernah istirahat untuk diizinkan oleh Allah untuk menjawab
dan menanggapi salam kita. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk mampu dan peka terkait komunikasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadanallahu iyyakum. Jadi yang menentukan posisi dekat atau jauhnya kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah kuantitas dari selawat yang dilakukan oleh kita, ya. Tuh. Siapa yang banyak selawatnya, tentu dia akan memiliki posisi yang lebih dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum. Atau tablughuni haitsu kuntum. Wahai para sahabat, janganlah jadikan kuburku itu sebagai tempat hari raya, tempat kumpul-kumpul, tempat merayakan apapun yang kau mau. Jangan. Tapi wasallu alayya, tapi berselawatlah kepadaku. Karena selawatmu itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dari puncak gunung, dari dalamnya lembah, dari bibir pantai sampai tengah lautan. Ketika seorang mengucapkan selawat atau salam, itu oleh Nabi dikatakan sampai dan disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ini adalah riwayat hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Demikianlah pemirsa dan jamaah yang saya hormati, terkait dengan beberapa fadilah, zikir, bacaan Quran, juga istighfar dan selawat, yang tentu saja semua ini adalah sebagai pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita selalu dekat dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dawamul wudu, dawamul zikri, dan mendawamkan selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat beribadah, selamat qiyam dan siam Ramadan. Kita berharap Ramadan ini menjadikan kita lebih baik dibanding masa-masa yang telah lalu. Wal-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.